Sebelum saya ke keluarga, nanti saya akan menuju ke keluarga karena sudah ada di belakang saya ini lewat Zoom ya. Nanti mereka akan saya wawancara 5 orang tua dari pelaku pembunuhan Vina. Setidaknya itu kemudian yang diputuskan oleh pengadilan. Tapi sebelum sana saya ingin ke Pak Ito dulu. Pak Ito, tadi ada yang menggugah saya untuk bertanya ke Pak Ito ya. Kabareskrim Polri 2009-2011. Ada CCTV di tempat kejadian perkara tapi tidak pernah kemudian diputar di peradilan ya, karena tidak masuk ke dalam penyidikan maupun penuntutan. Apakah mungkin itu, Pak? Mungkin saya dari awal dulu ya, Mas Eman. Ya. Saya tidak dalam kapasitas menilai apakah ini benar atau tidak. Karena yang paling tahu adalah pelaku, kemudian juga penyidik yang pada saat itu yang awal, dan juga tentunya Tuhan yang paling tahu kan. Jadi kalau yang disampaikan oleh Bang Yogi tadi, memang satu cerita yang kalau kita mengikuti dari menit demi menit, itu kan, ini kan membuat satu rangkaian. Nah, saya bicara dari aspek normatifnya, manajemen penyidikan. Yang dilakukan oleh seorang penyidik, ya, saya sebagai mantan orang reserse, tentunya kita harus hati-hati dan cermat. Karena apa? Karena kita ada konsekuensi hukum, yaitu tindakan administratif dan kode etik kalau kita melanggar, apalagi merekayasa. Satu. Yang kedua, tentunya di dalam penyidik itu dalam manajemen penyidikan ini kan pertama mengolah TKP, kemudian keterangan ahli yang di sini tentunya diambil dari hasil forensik, kemudian keterangan saksi, kemudian tersangka, dan juga di sini ada beberapa petunjuk yang tadi disampaikan, apakah CCTV dan lain sebagainya. Nah, kalau ini CCTV harus ditampilkan di pengadilan, itu tergantung daripada hakim. Kalau hakim merasa sudah yakin bahwa apa yang disampaikan oleh jaksa itu sudah cukup, dia tidak perlu melakukan. Walaupun tidak ada di penyidikan maupun penuntutan, hakim bisa meminta itu? Ya, bisa saja. Kalau sangat memang ada. Bisa. Iya. Pasti karena disebutkan oleh pihak terdakwa waktu itu. Misalnya seperti itu kan. Pak, ini ada CCTV, kenapa nggak diputar? Katakanlah seperti itu. Ya. Karena begini. Hakim akan meminta itu. Ya, gini Mas Eman. Pengalaman saya juga ada CCTV di sana, tapi tidak menggambarkan peristiwa itu karena peristiwa itu ternyata terjadi di tempat lain. Sehingga dianggap bahwa itu tidak relevan dengan kasus yang ditangani. Kemudian dari sistem peradilan pidana, tadi saya sudah sampaikan bahwa seorang penyidik itu harus cermat dan hati-hati. Sehingga kenapa? Karena dia akan mendapatkan arahan petunjuk daripada jaksa melalui P18, P19 sampai P21. Baik. Dianggap lengkap. Nah, kalau sudah sampai ke jaksa, maka tugas daripada penyidik selesai di sini. Jaksalah yang berdasarkan hasil penyidikan itu membuat rencana penuntutan untuk disampaikan kepada hakim. Jadi kalau sampai saya melihat di sini bahwa sekarang kita melihat kasusnya ini adalah dari ada satu kasus yang dianggap tanda kutip rekayasa ataupun penyiksaan. Dalam penyiksaan itu pernah saya menangani dulu, kalau penasihat hukumnya mengatakan, Pak, stop dulu pemeriksaan, ini klien saya coba diperiksa di visum. Itu maka BAP-nya adalah batal. Oke, nanti kita bicara soal penyiksaan, Pak. Tapi kita dengarkan dulu. Ini menarik juga. Ini hal yang lain ini. Ada dugaan penyiksaan yang disampaikan oleh para pelaku ini pada saat pemeriksaan di kepolisian, itu ya. Nanti kita akan dengarkan dulu dan saya akan minta. Artinya memang terbuka untuk kemudian diminta pertanggungjawabannya pada saat di pengadilan misalnya. Oke, saya ke keluarga para korban, mohon maaf ya, keluarga para pelaku pembunuhan Vina. Selamat malam, Assalamualaikum. Ini Pak Kosim ya? Iya, iya. Pak Kosim. Pak Kosim ini ayah dari Eko Ramadhani. Eko Ramadhani. Sekarang masih di penjara mana, Pak? Di LP kelas 1 Cirebon. LP kelas 1 Cirebon. Seumur hidup ya, Pak? Anak Bapak sekarang usia berapa, Pak? Kelas 1 ya dulu. Tahun. Sekarang usia berapa, Pak, anaknya? 34. 34 tahun. Oke, yang sebelah boleh perkenalkan diri siapa? Sebelah Pak Kosim? Saya Kastana, orang tua dari Haji Saputra. Orang tua dari? Kaya-kaya kelihatan kelihatan. Kurang jelas, Pak. Orang tua dari Dwi Sapta. Dwi Sapta, oke. Sapta ya, betul, oke. Baik, yang sebelahnya dengan ibu siapa? Orang tua dari siapa? Sumaina dari Hadi Saputra. Saputra, oke. Dan masih di penjara seumur hidup ya, Bu? Ya, Pak. Putranya, usia berapa, Bu? Usia putranya?
Usia berapa? 1. 1. Usia berapa? Umur berapa, Bu? Putranya umur berapa? 31 tahun. 31 tahun, oke. Waktu kejadian umur 20-an tahun nih, 8 tahun lalu, berarti kurang lebih sekitar 23 tahun. Baik. Sebelahnya, Ibu siapa? Aminah. Ibu Aminah, anaknya, putranya siapa namanya, Bu? Usia berapa sekarang? Kakak dari Supriyanto, usianya 25 kurang lebih. Sekarang 25? Oh, waktu kejadian masih anak-anak dong, 18, 17. Maksudnya gimana, Bu? Sekarang usianya berapa, Bu? Anaknya? 26 jalan. 26, berarti waktu itu 18 itu. 18 waktu kejadian ya. Jadi pas itu bukan anak lagi. 18 tahun. Sebelahnya Bapak? Kakak, Pak. Ayah dari? Kakak, bukan ayah. Oh, kakak dari? Jaya. Jaya, baik. Masih di Di LP kelas 1 Cirebon? Seumur hidup juga. Orang tuanya kemana, Pak? udah meninggal semua. Dua-duanya. Berapa tahun lalu? Ya kalau bapak sih udah lama ya, udah ya semenjak dia kecil. Setelah kejadian ya? Iya. Oh, oke. Oh, sejak kecil. Oke, baik. Saya ingin ke Pak Kosim dulu. Pak Kosim? Ya. Iya. Pak Kosim, apa yang Bapak ingin ceritakan terkait dengan anak Bapak yang bukan didakwa lagi, Pak, sudah terpidana atas pelaku pembunuhan dengan kekerasan seksual atas dua orang. Yang pertama bernama Eki, teman lelaki dari Vina. Keduanya adalah Eki dan Vina adalah korban yang merupakan korban pembunuhan. Apa yang Bapak ingin sampaikan? Ya kalau sebagai orang tua mendoakan yang ini adalah yang cepat selesai diproses gitu. Oke, di proses seumur hidup ini masih ada satu upaya hukum lagi, PK, Pak, peninjauan kembali. Ya mungkin nanti akan disampaikan oleh Pak Yogi ini, pengacara Bapak. Saya ingin tanya, Pak, apakah Bapak sampai saat ini meyakini bahwa anak Bapak itu bersalah? Tidak, Apa bukti Bapak, anak Bapak tidak bersalah? karena waktu kejadian di tanggal 27 2016 tuh anak-anak pada kumpul di rumahnya Pak RT, Pak. Pas kejadiannya. Oke, itu ada bukti apa, Pak, waktu itu? Ada bukti anak-anak tuh pada makan goreng-gorengan. Namanya anak buruh proyek, jadi kalau malam minggu tuh kumpul-kumpul. Oke, Pas malam kejadian itu ada di rumah Pak RT. dengan tempat kejadian perkara, jauh nggak, Pak, rumah Pak RT itu ke TKP, tempat kejadian perkara? Ya sebelahan, Pak. Sebelahan, oke. Berapa lama kalau jalan kaki itu, Pak? 50 meteran lah. Kirain Pak RT-nya. Enggak, ke tempat kecelakaan Vina itu jauh nggak, Pak, rumah Pak RT? Oh, Jauh, Mas. jauh. Jauh waktu itu, Kira-kira 1 kiloan. 1 kilo. Semua anak-anak Bapak waktu itu pakai motor semua? Ya kurang tahu ya. Karena kan di dalam dakwaan, di dalam BAP, anak-anak Bapak itu bagian dari geng motor, betul? Enggak. Tapi punya Bukan motor, kok. Pak? Ya punya, itu mah buat Dan- ini. Baik. Buat tahap. Dan pada saat main di rumah Pak RT itu semuanya menggunakan motor? Iya. Semuanya menggunakan motor. Jadi ada berapa motor waktu itu? 5, 6, 7 motor? Kurang tahu ya, Pak. Tapi Soalnya- semuanya punya motor satu-satu. Itu, oh tidak? Enggak. Oke. Rumah Ibu Nining dengan rumah Pak RT itu satu gang. Oke. Ya, jadi mereka tidak menggunakan motor. Jadi waktu main di rumah Pak RT itu tidak menggunakan motor? Enggak, hanya berpindah tempat.
dari depannya rumah Ibu Nining ke rumahnya Pak RT yang jaraknya tadi hanya 50 meter. Oke. Jadi saya luruskan dulu. Iya. Dan Jadi- tidak bawa motor waktu itu. Bukan. Ya. Sama sekali tidak bawa motor. Tidak bawa motor. Karena itu gang. Ya. Oke. Tidak Supaya- bawa motor betul ya Pak Kosim ya? Iya. Oke. Nggak ada yang bawa motor waktu itu satupun? Nggak ada. Nggak ada, oke. Nah, saya ingin tanya Pak, Bapak sempat menceritakan, mungkin Ibu atau Bapak yang lain juga silakan. Ada penyiksaan waktu pemeriksaan, betul? Betul. Betul, Ibu. Boleh cerita, Bu? Ya kan disetrum, dipukul pakai gembok. Itu cerita dari anaknya. Ada bekasnya dan lain sebagainya? Ada Pak, di kepalanya tuh Pak. Bentuknya apa, Bu? Gembok. Apa Pak? Bentuknya apa? Bekasnya itu bentuknya apa? Kayak pitak gitu tuh Pak, karet gitu tuh. Kata anaknya diapakan itu? Besok gitu tuh, kan masih ada Pak. Iya, diapakan sehingga bisa luka seperti itu? Di sama gembok katanya sih, pukul sama gembok. Oh, dipukul dengan gembok. Lalu disetrum bagian apanya dan apa bekasnya? Nggak tahu tuh kalau disetrum sih, katanya disetrum semua. Oke, jadi yang ada tandanya hanya di bagian kepala, pitak tadi. Ya, di Hanya kepala. satu. Ada lagi mungkin Bapak Ibu yang punya tanda, anaknya yang mengaku disiksa, dan ada tandanya siapa? Ya, sekarang mah udah sembuh. Kemarin mah telinga dimasukin putung rompok Di mana, Bu? di telinga. Di belakang Sebelah. telinga. Di dalamnya, Pak. Oke. Ada bekasnya juga. Ada sampai anak-anakku diobatin di Polda. Oke. Waktu itu sampaikan nggak ke pengacaranya? Sampaikan. Waktu itu di pengadilan Ibu kan sempat datang pasti ya? Sempat disebut nggak soal itu? Ya orang sidangnya tertutup. Sidangnya tertutup, oke. Tapi Ibu kan boleh masuk. Nggak boleh. Di luar. Baik. Jadi tidak menurut ibu bapak semua ini mereka mengakui karena disiksa. Tapi kan kemudian akhirnya keterangannya berubah lagi setelah ada Pak Yogi ini, betul ya? Bahwa yang lama dibatalkan semua, masuk keterangan yang baru, betul? Iya. Dan itu yang benar gitu ya? Ya Pak. Oke. Di keterangan yang baru, apakah juga ada pengakuan dari anak-anak ibu, bapak, bahwa yang bersangkutan melakukan pembunuhan dan kekerasan seksual? Tidak ada. Tidak ada Pak. Tidak ada di BAP yang baru, tidak ada? Tidak ada. Tidak ada. Tidak ada. Tidak ada ya? Tidak ada. Tapi BAP lama tetap digunakan sebagai bahan untuk persidangan, Betul. Dilampirkan. meskipun sudah dinyatakan dicabut waktu itu. Cabut. Oke. Pak Ito mungkin ada pertanyaan ke keluarga, silakan. Kepada Bapak Ibu yang keluarga daripada terpidana, Bu, waktu pemeriksaan atau pada saat di pemeriksaan di kepolisian, apakah saat itu dilakukan protes atau mungkin tidak ingin melanjutkan pemeriksaan? Karena kan di dalam pemeriksaan biasa ditanyakan apakah saudara dalam keadaan sehat atau tidak. Nah, kemudian juga ini mungkin ke Bang Yogi nih. Ya, siap. Kira-kira apakah waktu itu dilakukan protes atau kan dilaporkan ke Propam Ya. sehingga kemudian kita bisa meminta supaya tidak dilanjutkan, Pak? Ini setelah ada pengacara, Pak ya? Iya, iya, Oke. tidak dilanjutkan untuk pemeriksaannya. Kira-kira gimana? Oke. Terima Sebentar, kasih. kita ke sana dulu, Bu. Oh ya. Apakah sempat waktu itu disampaikan bahwa ini setelah kemudian diganti dengan BAP yang baru ya Bapak Ibu? Itu Ya. ada keberatan, kami tidak mau diperiksa karena ada tekanan terhadap anak-anak kami. Apakah pernah disampaikan seperti itu mungkin ke pengacara dan lain sebagainya? Pernah. Pernah. Semuanya kompak nih jawab pernah. Apa yang disampaikan waktu itu? Mungkin ada Bapak atau Ibu atau Kakak, silakan. Ya, itu karena ada pemaksaan lah dan tekanan. Lebih keras lagi Pak, kurang jelas suaranya. Ya, karena anak-anak itu ditekan oleh kepolisian, disuruh mengakui. Ditodongin pistol, Pak. Gitu. Ya itu kan sebelum ada pengacara. Setelah ada pengacara kan berbeda pemeriksaannya, betul? Betul. Iya, waktu ada pengacara itu sempat bicara keberatan nggak mau diperiksa? Enggak. Ya kita ya Udah. ngadepin ya biasa-biasa aja. Karena
anak-anak juga. Dan makanya dia ngomong sebenarnya nggak ada yang ditutup-tutupin. Oke. Apa yang disampaikan waktu itu, ingat nggak sama anak Bapak? Apa yang terjadi waktu itu? Di mana, Pak? Ya kalau pengakuan anak-anak mah sama sekali nggak ngelakuin semua itu, Pak. Berbeda Ya, dengan BAP yang pertama ya. Yang pertama itu mengakui karena menurut Bapak dalam kondisi tekanan, ada siksaan waktu itu. Ya. Yang BAP kedua sama sekali tidak mengakui karena didampingi Tidak ada. oleh pengacara waktu itu. Tuh. Pak Kosim mungkin ada yang mau disampaikan, silakan. Pak Kosim, silakan Pak Kosim. Ya kalau kita orang tua sih kepengen kasus ini segera terungkap, Pak. Supaya keluarga itu tenang dan senanglah kumpul kembali dengan keluarga. Berapa kali ke lapas biasanya Pak? Seminggu sekali? Ya, tergantung, Pak. Ya, kita lah kalau kita bagi ada ya tengok anak-anak. Ada yang disampaikan nggak Pak? Mereka tahu nggak kalau kasus ini sekarang kan viral kemana-mana? Siapa yang baru pertama, mungkin baru dalam waktu dekat ini ketemu dengan anaknya? Ya, saya, Pak. Oke, apa yang disampaikan Pak? Mereka tahu Pak, ini kasus viral kan di lapas juga ada TV. Ya, kalau kita tuh kalau anak tunjukkan kebenaran kamu, kok kamu sama sekali nggak berbuat, itu aja, Pak. Oke, itu dari Bapak. Dari sang anak ada ngomong apa Pak? Ada bicara apa? Ya kalau anak juga ya sama, berani. Sampai mati pun saya juga ayo berjuang itu. Karena saya nggak melakuin, ngomongnya gitu, Pak. Pak Kosim mungkin anaknya sempat ketemu Pak setelah kasus ini viral Pak? Nggak pernah nengok. Waktu itu aja Lebaran belum nengok. Pak, dari Lebaran belum nengok Pak? Nengok, iya. Paling Pangampuraan. Gitu. Sebulan Sama sekali? Nggak cerita apa-apa kita, Pak. Karena yang mau diceritain udah berlampau gitu, 8 tahun yang silam gitu. Oke. Ibu, sempat nengok dalam waktu dekat ini? Kemarin-kemarin? Enggak sih, lebaran aja, Pak. Tapi tadi pagi tuh nengok ke lapas, tapi anak-anak tidak ada di situ. Di mana Pak? Bu? Katanya sih waktu tadi pagi tuh nengok tuh anak-anak dibawa ke Polda. Nah, saya kenapa nggak ada pemberitahuan sama keluarga? Oke. Di Polda Jabar ya? Katanya maaf Bu, soalnya dadakan ada pemeriksaan gitu. Oke. Ya, saya juga tim kami Rakyat Bersuara juga mencoba untuk menghubungi pihak Polda Jabar dengan Kabitumas Polda Jabar, Komisaris Besar Polisi Jules Abraham, cuma belum berkesempatan untuk hadir dan beliau menyampaikan bahwa akan segera menggelar konferensi pers terkait kasus ini. Kita akan tunggu tentu sama-sama. Tapi saya ingin tanya dulu sebentar Pak Ito. Jadi sudah inkrah lalu kemudian diperiksa lagi. Bagaimana kemudian menjelaskan pada publik? Gini Mas Aiman, ini kan kasusnya sudah menjadi viral. Ya, Tentunya mempertaruhkan nama baik Polri ya. betul. Dan ini sudah menjadi perhatian dari Mabes Polri, kemudian Polda Jabar tentunya melakukan eksaminasi. Pemeriksaan ulang, apakah itu terjadi meskipun ini tentunya bukan membuat berkas ini menjadi berkas ulang lagi ya. Karena nanti kalau dari hasil eksaminasi ini ditemukan ada penyidikan yang tidak sesuai dengan prosedur, Oke. nah tentunya ini akan ada konsekuensi hukum dari para penyidik yang saat itu melakukan penyidikan. Oh, jadi Mabes Polri ini langsung bergerak untuk melihat adakah miss penyidikan, adakah kesalahan dalam penyidikan. Itu gunanya. Betul. Jadi betul. bukan kasus ini yang mau dibuka lagi, bukan karena sudah inkrah ya. Bukan, tapi kan. proses Ya. penyidikannya. Karena kan di dalam sistem peradilan pidana, tugas daripada kepolisian itu adalah melakukan penyidikan, mengumpulkan bukti, menyerahkan penuntut umum. Oke, iya. Ini informasi baru meskipun polisi belum menyampaikan, tapi hanya itu yang mungkin ya. Jadi polisi Mabes Polri bergerak cepat untuk kemudian melihat adakah kesalahan dalam penyidikan. Jika ada kesalahan maka dilakukan proses hukuman terhadap para penyidik itu. Ya, tentunya nanti akan ada sanksi daripada kepolisian ya. Kan di sana ada kode etik, Ya. ada administrasi, dan ini pun bisa menjadi bahan buat Bang PK. Yogi untuk PK kalau Baik. memang betul ada. Karena yang saya dengar Mas Iman mungkin ada tambahan, Ya.
kemarin menarik dari Ibu Titin mengatakan bahwa Ibu Titin ini pernah melaporkan ke Komisi Yudisial. Tentunya ini terkait dengan keputusan hakim kan. Bu Titin yang mana maksudnya, Pak? Ini yang pengacaranya Saka. Oh, oke, baik. Saka, Saka Sakal, ya. Kemudian dari Komisi Yudisial sudah datang menanya-nanya, bertanya-tanya, tapi hasilnya bagaimana kita tidak tahu. Sehingga pada akhirnya pada saat itu kan ada keputusan yang diputuskan tetap sampai inkrah. Nah tentunya menurut saya barangkali ini dari pihak pengacara dan keluarga, kalau memang betul ada hal-hal yang tidak sesuai dengan kenyataan, itu bisa ditempuh PK ya. Tapi eksaminasi ini sudah dilaksanakan sekarang oleh pihak kepolisian. Artinya Polri ini fair juga. Dia langsung bergerak cepat memeriksa apakah ada kesalahan dalam penyidikan atau tidak. Ya, betul. Dan itu akan diumumkan ketika nanti misalnya ada temukan sesuatu misalnya. Pasti, itu pasti Itu akan konsumsi disampaikan. publik juga, Pak? Ya, karena kan kita ingin bagaimana meredam isu yang sekarang beredar yang simpang siur ya, spekulatif. Tentunya Polri juga tidak ingin, karena ini yang paling dipojokkan adalah kepolisian kan, karena menyangkut korbannya anggota kepolisian dan lain sebagainya ya. Sehingga nanti di sini nanti akan ada pengumuman yang sifatnya hasil pemeriksaan atau eksaminasi daripada kepolisian yang sifatnya adalah final ya tentunya. Kita lihat saja nanti hasilnya. Baik. Baik, terakhir Pak, saya ke Aiman, boleh titip pertanyaan? Boleh, silakan. Iya, Bapak dan Ibu yang terhormat di sana, apakah ada yang menyaksikan film ini gitu? Kan artinya ini bangkit kembali karena film ini. Betul. Begitu ya. Dan sebagian dari apa yang muncul di media mendiskusikan apa yang ditampilkan di film ini. Apakah Bapak dan Ibu ini ada yang menyaksikan film Vina sebelum 7 hari itu? Ada Bapak Ibu? Oh, tidak ada. Oh, tidak ada. Waktu pembuatan film ini Bapak dan Ibu ini tahu? Sempat diwawancara misalnya, sempat dihubungi oleh pembuat film Bapak Ibu? Tidak. Tidak ya? Baik. Apakah anaknya ada yang dihubungi setahu Bapak dan Ibu? Tidak. Pengacara juga tidak? Nggak pernah. Oke. Apa yang mau disampaikan di situ, Bung Effendi? Enggak kan, karena kasus ini kalau tadi mau menyambung apa yang disampaikan Abang Daito, ini kan no viral, no justice, akan gitu ya. Itu kan tren di tengah media sekarang gitu. Nah ketika dia menjadi film, ya baru ini diterjemahkan dengan aneka persepsi. Sementara yang membuat film juga memiliki tujuan dan persepsi yang mungkin kita baru tahu kalau dia yang berbicara gitu. Tapi pada saat ini yang menjadi menarik adalah ini ditanggapi oleh semua pihak, termasuk oleh Bapak dan Ibu yang ada di dalam, yang justru memunculkan semacam semangat untuk menuntut keadilan juga. Jadi ini menjadi menarik karena tidak victimnya gitu ya, korbannya itu menjadi dua gitu, yang dianggap sebagai korban, yang meninggal, Vina dalam hal ini, dan satu lagi ya teman prianya, Eki. atau juga mereka yang merasa mendapatkan hukuman tanpa melakukan gitu. Nah, tetapi lepas dari itu, apakah di antara kita menonton atau tidak, ternyata para orang tua yang 5 ini di Cirebon, Bapak dan Ibu ini tidak menyaksikan film ini. Dan selama pembuatan film, mereka juga tidak tahu atau tidak pernah diminta misalnya semacam informasi lah atau ditanya lah tentang itu. Gitu. Setahu saya itu. memang filmnya kan juga bukan terkait dengan dokumenter atau dokumenter film ini, kasus ini, tapi filmnya lebih kepada trailer ya. Kalau orang mungkin sekarang mudahnya bilang horor lah gitu. Iya, trailer horor. Iya. Baik. Baik, terakhir sebelum saya tutup, Pak Kosim atau mungkin Bapak Ibu yang lain, silakan ketika ada yang mau disampaikan. Ini siaran live, ditonton insya Allah oleh jutaan orang. Apa yang Bapak Ibu ingin sampaikan? Silakan, saya berikan kesempatan. Kalau Lebih keras lagi Bu, kurang terdengar. karena kasus ini Masalah kantor. Iya. Dan anak-anak juga bukan anggota geng motor, Pak. Kuli bangunan. Dan motor pun ya pada malam itu main itu nggak pernah bawa motor. Nggak pernah bawa motor. Kuli bangunan. Anak Ibu maksudnya Pak kuli bangunan gitu, nggak pernah bawa motor? Bukan geng motor. Bukan geng motor. Oke. Geng motor. Baik. Silakan lagi, mungkin ada Bapak Ibu yang lain, saya berikan kesempatan. Pak Kosim? kalau geng motor kan otomatis punya motor itu memang enggak Pak.
Nggak punya motor Pak, anak Bapak? Ya, Ibu nggak punya motor anaknya ya? punya. Apalagi bapak meninggal. Sebentar, punya motor nggak Bu? Enggak. Punya? Enggak. Oh enggak, oke. Nggak bisa naik motor juga? Bisa naik motor, tapi itu motor kakaknya kalau berangkat kerja aja bonceng. Bonceng, oke. Pak Kosim juga tidak punya motor anaknya? Pak Kosim? Punya buat kerja. Oh punya buat kerja, oke. Siapa lagi yang tidak punya motor Bapak Ibu? Nah, punya sih Pak, ya cuma itu untuk Oke. kerja, kredit Pak. Baik, Mas yang pakai topi kakak pelaku. Ada yang mau disampaikan, silakan Mas. Ya kalau Jaya sih sama sekali Pak, namanya juga orang miskin ya Pak ya. Motor aja nggak punya Pak. Itu terus terang aja itu ya kuli bangunan juga sama seperti sayanya kakak. Oh, adik Bapak itu nggak punya motor? Nggak punya motor sama sekali Pak, namanya juga orang nggak punya Pak. Oke, Terus terang nggak punya sama sekali. baik. Tapi sering bareng naik motor sama temannya mungkin dibonceng dan lain sebagainya, keliling-keliling? Kalau kerja Pak, kalau kerja, kalau keluar sih paling jalan kaki. Ada misalnya nongkrong rutin tiap seminggu sekali, seminggu 2 kali misalnya, menggunakan motor? Enggak paling di depan rumah aja paling. Ya nggak jauh lah dari rumah paling ya kumpul kalau istilahnya kalau orang kuliah kan ya istilahnya kan ya kumpul-kumpul makan gorengan atau apa gitu enggak. Nah, itu tuh masalah pelapor itu gimana ya Pak? Gimana Bu? Masalah pelapor itu gimana? Kok saksi nggak dihadirkan ke pengadilan? AF sama Dede. Apa gimana? Saya kurang mendengar. Coba, kami nggak ada yang mendengar sini Bu. Bisa lebih keras lagi Bu. Ya pengennya si AF sama si Dede itu dihadirkan Pak, karena mereka yang melaporkan. Ya tadi yang pemberi informasi sesat tadi Aib dan Dede kepada orang tua si Itu siapa Pak? Temannya mereka? Bukan. Siapa itu? Bukan Pak. Bukan. Mungkin Laporkan Jadi bisa saya tambahkan. Silakan Pak. Dalam proses penyidikan di seluruh dunia, itu ada saksi yang dilindungi. Bahkan di Amerika itu dia diberikan identitas yang berbeda. Nah, saya juga nggak tahu, ini kan tentunya menjadi porsi daripada pemeriksaan eksaminasi tadi Pak ya. Jadi kan awal mulanya dari 2 orang saksi ini yang menunjukkan kepada orang-orang ini yang Dan itu boleh disembunyikan? boleh, sangat boleh tidak dihadirkan. Nah, kemudian yang kedua, Bang, kita juga melihat bahwa usia, kemudian juga profesi, itu juga belum tentu menjadi orang itu. Saya tidak mengatakan mereka yang sekarang dihukum ini adalah terlibat, tidak ya. Tapi sesuai dengan teori profesi, kemudian juga usia, itu juga tidak menjamin orang itu tidak melakukan kejahatan. Kita lihat sekarang kan bahkan baru-baru ini anak umur 13 tahun menusuk guru ngajinya misalnya. Dan banyak dilakukan kalau kita lihat pengalaman saya kalau anak-anak geng motor itu dia membawa celurit ini samurai itu Ya. di ini kan sambil ini kan kita tidak mengatakan bahwa itu adalah bukan, tetapi juga saya tidak bisa mengatakan bahwa mereka pelakunya. Jadi biarkanlah sekarang sedang berproses dari Polri, karena Pak Kapolri kan punya motonya presisi, ya tentunya harus transparansi. Kita tunggu bagaimana kesungguhan Polri untuk menunjukkan bahwa mereka menunjukkan bahwa ini benar atau salah. Baik. Saya yakinnya bahwa Polri tentunya tidak ingin merusak reputasinya yang selama ini sudah baik. Demikian, Mas. Baik, dan ini pasti akan nanti dibuka pada saatnya nanti, setelah semuanya kemudian selesai. Makanya kemarin jarang ada konferensi pers atau tidak pernah ada konferensi pers karena masih mengumpulkan dulu fakta-fakta dan data di internal Polri ini terkait dengan proses penyidikannya itu. Baik, Bapak Ibu, terima kasih. Sekali lagi tentu ya kami prihatin dan bahwa hukum tentu tetap harus berjalan sesuai dengan kesepakatan dari undang-undang. Maka kami ingin menutup ya wawancara dengan Bapak Ibu. Mungkin ada 1 kalimat terakhir, silakan saya berikan kesempatan untuk terakhir kali, silakan. Masalahnya tuh Pak, anak-anak nggak kenal sama si Aib sama si Dede. Baik, ini saksi yang tidak pernah Ibu Bapak lihat ya. bisa saya jelaskan.
Iya, nanti kita jelaskan Pak. Nanti saya jelaskan Pak, karena saya udah harus break juga. Baik Bu, nanti saya akan kembali lagi ke Bapak Ibu ya. Selepas jeda kami akan segera kembali saat lagi tetap bersama kami di Rakyat Bersuara. Nanti karena udah over sekali.